Kejaksaan Agung resmi menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Tersangka terbaru ini bernama Asep Yusuf Somanti atau AYS, berasal dari pihak swasta yang diduga berperan penting dalam pengaturan mitra program MBG. Pemeriksaan Saudara AM sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup, maka tim penyidik menetapkan Saudara AM selaku komisaris PT IAT sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG pada BGN tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penyedia sepeda motor listrik. Dengan kasus posisi sebagai berikut, bahwa pada awal tahun 2025 Saudara AM selaku komisaris dan pengendali PT YAT yang bergerak di bidang pengadaan barang dan logistik melakukan pertemuan dengan Saudara LP yang menjabat selaku wakil kepala. Hampir setiap tahun kita mendengar berita tentang kasus korupsi. Uang negara disalahgunakan, kepercayaan masyarakat dirusak, dan hak banyak orang menjadi korban. Namun, pernahkah kita bertanya mengapa korupsi terus terjadi meskipun hukum dan sanksinya sudah begitu jelas? Hai semuanya, perkenalkan aku Fanadia Zara Pimaradama dengan NIM 240607110077. Aku mahasiswa semester 4, jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi. Korupsi. Kebanyakan orang langsung membayangkan uang miliaran rupiah yang diselewengkan oleh pejabat. Namun, apakah korupsi hanya tentang uang? Bagaimana jika korupsi juga terjadi dalam bentuk kebohongan, manipulasi data, penyalahgunaan informasi, atau plagiarisme? Sebagai mahasiswa perpustakaan dan sains informasi, kita mungkin tidak mengelola anggaran negara, namun kita memiliki amanah untuk mengelola informasi secara jujur dan bertanggung jawab. Melalui video ini, kita akan membahas tentang korupsi dalam perspektif Al-Quran dan hadis serta referensinya dengan perpustakaan dan sains informasi. Secara umum, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Dalam Islam, korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pengkhianatan terhadap amanah. Korupsi dapat berbentuk ghul atau penggelapan, riswah atau suap, serta khianat yaitu penyalahgunaan kepercayaan. Karena itu, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang diajarkan oleh Islam. Al-Quran memberikan peringatan yang tegas terhadap tindakan korupsi. Dalam surat Ali Imran ayat 161 dijelaskan larangan berkhianat terhadap amanah. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 188, Allah melarang manusia mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Selain itu, surat An-Nisa ayat 58 memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan dilakukan secara adil. Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa korupsi bukan hanya merugikan manusia, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan korupsi juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW, yang mana suap atau riswah merupakan perbuatan yang dilarang karena merusak keadilan dan menimbulkan ketidakjujuran dalam kehidupan sosial. Islam mengajarkan bahwa setiap amanah harus dijalankan secara adil tanpa membedakan seseorang berdasarkan uang, jabatan, atau hubungan pribadi. Menurut saya, salah satu kesalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah menganggap korupsi hanya berkaitan dengan uang negara. Padahal, akar utama korupsi adalah hilangnya integritas dan rusaknya amanah. Jika seseorang terbiasa berbohong, menyontek, memanipulasi data, atau mengambil hak orang lain, maka perilaku tersebut sebenarnya memiliki nilai yang sama dengan korupsi, yaitu memperoleh keuntungan melalui cara yang tidak jujur. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui hukuman, tetapi juga harus melalui pendidikan karakter dan pembentukan akhlak.
Sebagai mahasiswa perpustakaan dan sains informasi, kita tidak mengelola keuangan negara, tetapi kita mengelola sesuatu yang sangat berharga, yaitu informasi. Dalam bidang perpustakaan, korupsi dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya manipulasi data koleksi, penyalahgunaan akses database, memberikan layanan khusus karena memiliki hubungan pribadi, menghilangkan koleksi perpustakaan, atau melakukan plagiarisme dalam sebuah karya ilmiah. Dari tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan amanah informasi, padahal profesi pustakawan dibangun di atas prinsip integritas, objektivitas, keadilan layanan, dan penghormatan terhadap hak cipta. Karena itu, seorang pustakawan tidak hanya bertugas menyimpan informasi, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap informasi tersebut. Islam mengajarkan beberapa nilai penting untuk mencegah korupsi. Pertama, amanah, jujur atau siddiq, adil, takwa, dan qanaah. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dengan tidak menyontek, tidak melakukan pluralisme, menghormati hak cipta, menjaga data pengguna, dan memberikan layanan informasi secara adil kepada semua orang. Setelah mempelajari korupsi dalam perspektif Al-Quran dan hadis, kita menyadari bahwa korupsi itu bukan hanya soal hukum, tetapi juga persoalan moral dan amanah. Korupsi itu tidak selalu dimulai dari tindakan yang besar, tetapi terkadang hal itu terjadi atau lahir dari kebiasaan kecil yang dianggap biasa, yang dari data dimanipulasi demi kepentingan pribadi, yaitu dari kepercayaan yang disalahgunakan ketika tidak ada orang yang melihat. Nah, sebagai mahasiswa perpustakaan dan sains informasi, saya belajar bahwa informasi bukan sekedar data yang disimpan dalam buku, komputer, ataupun database. Informasi itu adalah amanah, yang mana dari amanah itu harus dijaga dengan kejujuran, keadilan, serta bertanggung jawab. Nah, karena ketika informasi dikelola dengan jujur, maka lahirlah sebuah ilmu pengetahuan. Atau ketika ilmu pengetahuan itu berkembang, maka lahirlah masyarakat yang cerdas. Nah, maka dari situ, masyarakat yang cerdas akan dipimpin oleh orang-orang yang berintegritas, maka lahirlah sebuah peradaban yang bermartabat. Oleh sebab itu, upaya melawan korupsi harus dimulai dari diri sendiri. Bukan menunggu kita menjadi pejabat, melainkan mulai hari ini, dari tugas yang kita kerjakan, dari data yang kita kelola, dari informasi yang kita sebarkan. Karena sesungguhnya menjaga amanah adalah bagian dari ibadah, dan kejujuran adalah fondasi dari setiap peradaban yang besar. Saya percaya bahwa perubahan bangsa tidak selalu dimulai dari keputusan-keputusan besar, tetapi perubahan bangsa itu dimulai dari orang-orang yang tepat, memilih jujur meskipun memiliki kesempatan untuk berbuat curang. Oke, cukup sekian. Bye-bye.